Sobat Suraya, berjumpa kembali dalam Soulmate Bincang Sahabat. Pada Soulmate kali ini kita kedatangan sahabat yang luar biasa yang akan bercerita tentang mengenal penyakit hepatitis akut pada anak. Siapakah sahabat kita hari ini? Beliau adalah seorang dokter spesialis anak di Suraya Hospital, Dr. Rahmah Latifah, MSc, SPA. Selamat siang dokter, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Mbak Awi. Iya dokter, sesuai tema pada podcast kita kali ini, kita akan membahas tentang penyakit yang lagi viral di kalangan masyarakat, yaitu hepatitis akut pada anak. Nah, sebenarnya hepatitis akut sendiri itu seperti apa dokter definisinya? Oke, terima kasih Mbak Awi sebelumnya. Jadi memang penyakit ini sedang viral, lagi trending topik ya di masyarakat gitu. Sebenarnya kita harus dari awal dulu. Jadi sebenarnya hepatitis itu apa? Hepatitis itu adalah suatu kondisi di mana terjadinya peradangan pada hati atau liver ya, mungkin kalau orang awam suka sebutnya sebagai liver. Nah, peradangan ini sendiri itu penyebabnya itu sebenarnya banyak sekali. Bisa berubah penyebab infeksi ataupun penyebab yang non-infeksi. Nah, kalau untuk penyebab infeksi mungkin sudah pernah pada dengar istilah virus hepatitis A, B, C, D ataupun E. Jadi memang bisa disebabkan oleh hal-hal tersebut. Nah, lalu apa sih yang menyebabkan kok kasus hepatitis akut pada anak ini kok jadi viral sekali seperti itu? Karena sampai sekarang hepatitis ini masih kita sebut sebagai hepatitis akut yang belum diketahui penyebabnya. Gitu. Jadi hepatitis akut ini tidak disebabkan oleh virus A, B, C, D maupun E. Dan sampai sekarang masih belum jelas penyebabnya apa. Seperti itu, sehingga memang masih butuh penyelidikan lebih lanjut seperti itu. Sobat Suraya, kita akan lanjutkan bincang-bincang kita dengan Dr. Rara setelah informasi berikut ini. Halo Pak, Pak lagi apa? Papa lagi madun, Mah. Pak, nanti sore anterin periksa ya. Bukannya biasanya periksanya pagi, Mah. Sekarang Suraya Hospital ada layanan klinik sore. Jadi periksanya nggak ganggu kerja Papa. Ada untuk saling menyempurnakan. Ku berdoa untuk bisa hidup dan menua bersamamu. Sorry, aku isih kejebak macet. Yo wis, nikmati wae kemacetanmu. Aku wis nemu sing siap nulungi aku tanpa alasan macet. Awak dhewe tau duwe bayangan bisa yen wis saya omah-omahan kowe maca koran sarungan aku blonjo dasteran nanging saiki wis dadi kenangan. Nah dok, supaya orang tua itu tahu, biasanya tanda dan gejala dari hepatitis akut pada anak itu seperti apa? Ya, jadi tanda dan gejala ini kita bisa bagi menjadi dua, yakni gejala awal dan gejala lanjutan. Sebagaimana yang kita tahu, hepatitis akut ini kan disebabkan kemungkinannya oleh infeksi, namun memang infeksi apa itu yang belum tahu. Jadi gejalanya adalah ya gejala umum untuk penyakit infeksi. Seperti salah satunya bisa gejala demam, letargis atau anaknya mungkin kayak malas-malasan, mialgia itu seperti gejala rasa tidak enak di badan, atau bisa juga anak mengalami mual, muntah, tidak mau makan, bahkan sampai dengan diare maupun dehidrasi. Sehingga memang gejala-gejala ini kan cukup umum, sehingga memang orang tua harus lebih aware terhadap kondisi anaknya, seperti itu. Nah, tadi saya bilang ada gejala awal dan gejala lanjutan. Bagaimana dengan gejala lanjutannya dari penyakit hepatitis akut? Bila sudah masuk ke dalam gejala lanjutan, anak ini akan muncul gejala-gejala seperti kuning atau kita bilang ikterik ya. Jadi ikterik ini bisa dilihat dari mata yang paling jelas, atau mungkin memang semburat wajah, semburat kulitnya berubah menjadi warna kuning seperti itu.
Atau yang berikutnya bisa juga terjadi buang air kecilnya itu berwarna lebih pekat dari biasanya. Walaupun anaknya sudah cukup minum nih. Orang tua mengatakan anak saya cukup dok minumnya, tapi kok buang air kecilnya menjadi lebih gelap atau seperti warna teh. Seperti itu. Atau dari buang air besarnya, mungkin buang air besarnya juga bisa berubah menjadi dempul atau pucat. Itu juga salah satu gejala lanjutan dari penyakit hepatitis akut. Yang paling parah lagi adalah gejalanya sudah mulai menyerang organ lain. Nah, tadi hepatitis itu peradangan pada hati juga bisa menyebabkan gangguan pada organ lain seperti otak. Ketika otak sudah terkena, maka bisa muncul gejala lanjutan seperti penurunan kesadaran ataupun kejang seperti itu. Jadi tidak hanya yang diserang itu heparnya gitu ya dok. Jadi bisa ke organ lain pun juga diserang oleh penyakit hepatitis ini. Betul. Karena ada gangguan metabolisme tadi di hati, di liver ini sehingga menyebabkan gangguan pada organ lain. Baik dokter. Apakah ada kasus dokter pernah menangani kasus hepatitis akut pada anak ini dokter? Kalau untuk saat ini terkait dengan penyakit yang hepatitis akut yang belum diketahui penyebabnya, sampai sekarang belum ada. Jadi memang klasifikasi kasus sampai saat ini masih berubah-ubah. Kalau untuk kita bilang kapan sih seorang anak bisa dikatakan memiliki penyakit hepatitis akut yang belum diketahui penyebabnya, ini sampai sekarang belum ada diagnosis konfirmasi yang pasti. Karena memang sampai sekarang pun agen penyebabnya tuh kita masih belum tahu apa. Gitu. Jadi memang klasifikasinya hanya sampai dengan probable ataupun masih yang pending classification. Seperti itu. Karena tadi yang saya bilang penyebab hepatitis itu sangat luas sehingga kita memang harus menyingkirkan penyebab lain. Itu. Ya baik dokter. Oke, Sobat Suraya, jangan kemana-mana, masih banyak informasi penting tentang hepatitis akut setelah yang satu ini. Halo Pak, Pak lagi apa? Papa lagi madun mah. Pak, nanti sore anterin periksa ya. Bukannya biasanya periksanya pagi mah. Sekarang Suraya Hospital ada layanan klinik sore. Jadi periksanya nggak ganggu kerja Papa. Ada untuk saling menyempurnakan. Ku berdoa untuk bisa hidup dan menua bersamamu. Sorry, aku isih kejebak macet. Yo wis, nikmati wae kemacetanmu. Aku wis nemu sing siap nulungi aku tanpa alasan macet. Awak dhewe tau duwe bayangan bisa yen wis waya omah-omahan kowe maca koran sarungan aku blonjo dasteran nanging saiki wis dadi kenangan. Oke Sobat Suraya, kita kembali lanjut kepada cerita kita di siang hari ini tentang hepatitis akut pada anak. Dokter, tadi udah berbicara tentang tanda dan gejala. Sekarang kita akan membicarakan tentang bagaimana cara pencegahannya dok dari penyakit hepatitis akut ini. Baik, terima kasih Mbak Awi. Jadi memang untuk pencegahan penyakit hepatitis akut yang belum diketahui penyebabnya ini, yang utama dan terutama adalah menerapkan pola hidup bersih dan sehat, baik di rumah tangga ataupun di sekolah, karena memang penyakit ini bisa menyerang anak ya, kelompok anak itu kan usianya dari 0 sampai dengan 18 tahun gitu. Nah, perilaku hidup bersih dan sehat ini memang harus diterapkan dengan betul. Jadi seperti kita harus mencuci tangan dengan air dan sabun, memakan makanan yang bersih, seperti itu, serta juga melakukan aktivitas fisik yang cukup. Gitu. Secara umum sih kita juga bisa bilang karena kita masih belum tahu agen penyebabnya, sekali lagi kita juga masih belum tahu penyebarannya. Sehingga sebagai kewaspadaan kita harus menerapkan
apakah penyakit ini ditularkan melalui saluran pencernaan atau ditularkan melalui saluran pernafasan. Nah, untuk yang saluran pencernaan ini pencegahan kita bagaimana? Yang tadi jelas ya, harus selalu mencuci tangan dengan air dan sabun sebelum dan sesudah makan. Lalu kita juga harus memastikan bahwa makanan yang kita makan ini adalah makanan yang matang. Itu dengan harapan makanan yang matang ini akan bebas dari bakteri maupun virus-virus berbahaya. Seperti itu. Lalu tidak menggunakan alat makan bersamaan. Jadi kalau misalnya kita makan, ya udah kita pakai alat makan itu untuk kita sendiri, tidak nyicip-nyicip ke orang lain seperti itu. Nah, biasanya yang agak susah itu. Iya, apalagi usia anak-anak gitu ya, sering berbagi sama temennya gitu. Betul. Nah, itu yang harus benar-benar kita ingatkan lah ke anak-anak kita, bahwa tidak boleh lagi. Misalnya kalau di sekolah ya, yang kayak TK, SD kan, oh nyicip sedotan bareng-bareng. Nah itu betul, dokter, biasanya yang seperti itu. Betul. Lalu yang berikutnya, bagaimana untuk pencegahan apabila memang penyakit ini menular melalui saluran pernafasan. Hampir sama ya seperti pandemi COVID kemarin, pencegahannya menggunakan masker, menghindari kerumunan, tidak berpergian, dan kalaupun berpergian kita harus menjaga jarak, seperti itu. Tetap social distancing. Betul, dan juga menerapkan etika batuk dan bersin dengan betul. Jadi ketika anak batuk, menutup dengan tisu atau dengan lengan dalam seperti itu, serta selalu mencuci tangan seperti itu. Nah, berarti di lingkungan sekolah pun sangat penting untuk para guru itu mengetahui tentang itu ya, Dok ya. Betul. Dan kadang kan anak kalau di sekolah gitu kan, apalagi yang masih TK gitu atau SD kan suka masih bebas untuk mungkin jajan di luar, atau mungkin seperti yang dokter katakan tadi bahwa sering icip-icip makanan sama temennya. Ternyata itu juga bisa merupakan salah satu penyebabnya. Iya, moda penularan hepatitis akut ini. Oke. Sobat Suraya, kita semua tentunya semakin penasaran bagaimana tentang penanganan hepatitis akut ini. Jadi tetaplah bersama kami. Halo Pak, Pak lagi apa? Papa lagi madun, mah. Pak, nanti sore anterin periksa ya. Bukannya biasanya periksanya pagi, mah. Sekarang Suraya Hospital ada layanan klinik sore. Jadi periksanya nggak ganggu kerja Papa. Ada untuk saling menyempurnakan. Ku berdoa untuk bisa hidup dan mengulang bersamamu. Sorry, aku isih kejebak macet. Ya wis, nikmati wae kemacetanmu. Aku wis nemu sing siap nulungi aku tanpa alasan macet. Awak dhewe tau duwe bayangan bisa yen wis waya omah-omahan kowe maca koran sarungan aku blonjo dasteran nanging saiki wis dadi kenangan. Sobat Suraya, kembali lagi bersama Dr. Rara dalam Soulmate. Nah, dokter, pertanyaan terakhir. Setelah tadi kita berbicara tentang tanda gejala apa hepatitis akut itu, serta bagaimana cara mencegahnya, sekarang adalah bagaimana langkah penting untuk penanganan hepatitis akut itu. Oke, baik. Jadi memang hepatitis akut ini karena menyerang anak-anak, tentunya orang tua juga harus waspada. Iya. Ya. Jadi untuk langkah penanganannya apabila memang seorang anak itu kita curigai menderita penyakit ini, yang pertama bagi orang tua adalah orang tua tidak perlu panik dulu. Iya. Gitu. Jadi orang tua harus selalu waspada terhadap gejala-gejala yang tadi sudah saya sebutkan, seperti misalnya demam, mual, muntah, BAB cair, ataupun mungkin ada gejala di saluran pernafasan seperti batuk. Nah, orang tua harus segera waspada adanya gejala-gejala awal ini. Lalu yang berikutnya, apabila memang
seorang anak sudah memiliki gejala ini, segeralah bawa ke fasilitas kesehatan terdekat agar bisa diperiksa oleh tenaga kesehatan. Betul. Seperti itu. Lalu yang berikutnya, jangan menunggu sampai muncul gejala lanjutan untuk memeriksakan anak ke rumah sakit. Seperti itu, karena yang kita khawatirkan penyakit ini sudah berkembang lebih lanjut sehingga akan lebih sulit dalam penanganannya. Gitu. Lalu apabila memang sudah muncul gejala lanjutan yang mungkin sudah keluar dari organ hati tadi, seperti penurunan kesadaran atau muncul kejang, maka ada baiknya segera dibawa ke rumah sakit yang memiliki perawatan ICU khusus anak, agar anak bisa segera langsung tertangani. Oh iya, baik dokter. Wah, sangat menarik sekali cerita kita dokter di siang hari ini, apalagi membahas tentang penyakit yang lagi viral di kalangan masyarakat, yang membuat waspada, bimbang orang tua, waspada ketakutan mungkin ya dok ya. Nah, sangat informatif dan tentunya dapat membantu masyarakat dalam mengenali lebih dekat tentang penyakit hepatitis akut khususnya pada anak. Terima kasih dokter atas waktunya siang hari ini. Sobat Suraya, demikianlah bincang kita dengan sahabat kita. Sampai jumpa lagi pada Soulmate berikutnya, tentunya dengan cerita yang lebih seru. Tetap patuhi protokol kesehatan, perbanyak berdoa, dan jangan lupa bahagia.